Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hadi Aziz dengan NIM F1E22110 dari Prodi Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jambi. Bella di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari data analog dan data digital. Yang pertama di sini ada pun pengertian dari digital dan analog. Yang pertama, analog dan digital sebenarnya lebih kepada istilah dalam penyimpanan dan penyebaran data. Data analog disebarluaskan melalui gelombang elektromagnetik atau gelombang radio secara terus-menerus yang banyak dipengaruhi oleh faktor pengganggu. Sementara data digital adalah merubah data menjadi sederhana, yaitu hanya terdiri dari 0 dan 1 yang akan lebih mudah untuk disebar secara mudah tanpa terjadi gangguan. Selanjutnya, dalam bidang telekomunikasi, perbedaan telepon analog dan digital bukan berdasarkan jenis pesawat teleponnya, namun kepada sistem di sentral teleponnya. Walaupun untuk mendukung sistem sentral yang digital, diperlukan pesawat telepon khusus. Begitu juga dengan siaran televisi, analog dan digital. Siaran analog kadang terganggu oleh cuaca, letak bangunan, dan penyebab lainnya. Sementara siaran digital memiliki kualitas suara dan gambar yang lebih bagus karena datanya tidak mengalami gangguan saat dikirim ke TV penerima. Selanjutnya itu data digital. Data digital merupakan yaitu komputer menyimpan data dalam bentuk simbol yang disimpan dalam memori komputer. Tiap unit memori adalah suatu switch dan memiliki dua keadaan, yaitu on dan off. Dan simbol yang digunakan adalah adalah 0 dan 1 atau dikenal sebagai bit. Informasi yang disimpan dalam memori komputer merupakan kombinasi dari 0 dan 1. Selanjutnya yaitu data analog. Data analog adalah informasi yang kontinu, seperti aliran air yang tidak terputus, terus mengalir hingga suatu sampai di laut atau masuk ke dalam lubang tanah. Di sini ada pun kelebihan dan kekurangan data digital. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu presisi tinggi. Data digital dapat dipresentasikan dengan sangat akurat melalui balingan biner yang membuatnya lebih presisi daripada data analog. Yang kedua, tahan terhadap gangguan. Data digital lebih tahan terhadap noise dan distorsi karena sinyal tidak dinilai diskrit 0 dan 1 yang membuatnya lebih stabil. Yang ketiga, mudah disimpan dan diproses. Yang keempat, kualitas tetap. Yang terakhir yaitu fleksibilitas dalam manipulasi, yaitu data digital dapat dimanipulasi dengan mudah menggunakan berbagai perangkat guna, membuatnya sangat fleksibel untuk diolah, diedit, dan dianalisis. Selanjutnya yaitu kelemahan. Yang pertama yaitu kebutuhan bandwidth besar. Transmisi data digital membutuhkan bandwidth lebih besar dibandingkan data analog, terutama untuk video atau audio dengan resolusi tinggi. Yang kedua, konversi analog ke digital. Pada beberapa sistem, data analog harus dikonversi menjadi digital melalui perangkat tertentu yang bisa menyebabkan kehilangan informasi atau latensi. Yang ketiga, keterbatasan dalam reproduksi alami. Meskipun akurat, data digital kadang-kadang tidak bisa memproduksi nuansa alami dari sinyal analog. Yang keempat, kompleksitas dan biaya peralatan. Yang terakhir, ketergantungan pada teknologi tertentu. Data digital hanya dapat diakses dan diproses menggunakan perangkat digital, sehingga rentan terhadap obsolescensi teknologi atau ketergantungan pada format dan perangkat keras tertentu. Selanjutnya itu ada pun kelebihan dan kekurangan data analog. Kelebihan yang pertama yaitu transmisi berkelanjutan. Data analog bersifat kontinu dan dapat dipresentasikan sinyal secara real time tanpa jeda atau diskontinuitas. Yang kedua, kualitas audio. Pada beberapa kasus, seperti audio atau musik, data analog dapat menghasilkan kualitas suara yang lebih alami dan halus. Yang ketiga, sederhana dalam beberapa aplikasi. Yang keempat, tidak memerlukan kompresi digital. Yang terakhir, biar rendah. Beberapa sistem analog terutama yang sudah mapan bisa lebih murah dibandingkan teknologi digital yang baru. Adapun kelemahan yang pertama yaitu rentan terhadap gangguan. Sinyal analog rentan terhadap gangguan eksternal seperti noise dan distorsi yang dapat mengurangi kualitas data. Yang kedua,
degradasi sinyal. Ketika sinyal analog diperkuat atau dikirim jarak jauh, kualitasnya dapat menurun, menghasilkan hilangnya detail penting. Yang ketiga, sulit disimpan dan diproses. Yang keempat, kurang akurat. Yang terakhir, tidak fleksibel dan dalam manipulasi data. Data analog lebih sulit diolah atau dimanipulasi dibandingkan dengan data digital yang bisa diakses dan diubah dengan mudah oleh komputer. Selanjutnya ada yaitu apresiasi data analog. Yang pertama yaitu termometer analog. Pada penggunaannya digunakan untuk mengukur suhu tubuh, lingkungan, atau cairan. Yang kedua, jam dinding atau ROG analog. Penggunaannya digunakan untuk menunjukkan waktu secara real time. Yang ketiga, radio. Pada penggunaannya yaitu radio analog digunakan untuk menangkap sinyal siaran suara. Yang keempat, pengeras suara atau amplifier analog. Penggunaannya yaitu digunakan untuk memperkuat sinyal suara dalam konser, radio, atau alat musik. Yang terakhir, televisi analog atau TV tabung. Untuk penggunaannya yaitu digunakan untuk menampilkan siaran televisi dalam format analog. Adapun selanjutnya yaitu aplikasi data digital. Yang pertama yaitu smartphone. Smartphone. Penggunaannya yaitu komunikasi, media sosial, mengambil foto, video, akses internet, serta aplikasi multimedia. Yang kedua yaitu kamera digital. Untuk penggunaannya digunakan untuk mengambil dan menyimpan foto serta video dalam format digital. Yang ketiga, televisi digital. Untuk penggunaannya sendiri digunakan untuk menonton siaran televisi atau konten streaming dengan kualitas tinggi. Yang keempat, laptop atau komputer. Penggunaannya digunakan untuk berbagai tujuan seperti bekerja, bermain game, browsing internet, dan pengolahan data. Untuk terakhir yaitu sistem navigasi GPS. Penggunaannya sendiri digunakan untuk memberikan petunjuk arah dalam kendaraan atau perangkat portable. Adapun kesimpulannya yaitu yang pertama dari itu semua untuk kesimpulannya yaitu dari itu semua kita dapat mengambil kesimpulan bahwa data analog dan digital mempunyai perbedaan yang begitu signifikan, yaitu data digital jauh lebih berkualitas dan fleksibel kalau dibandingkan dengan data analog. Dan itu semua terbukti melalui proses pengiriman data analog yang terus-menerus dan memakan arus yang lebih tinggi. Sedangkan data digital, proses pengiriman datanya hanya menggunakan bit-bit alat yaitu 0 dan 1. Maka proses pengiriman datanya akan lebih cepat kalau dibandingkan dengan data analog. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.